Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Rika Ramadhani dengan NIM 21032002 dan pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan terkait pembenihan kelapa sawit part 2-nya untuk melanjutkan dari video sebelumnya. Nah, teman-teman, sebelumnya saya telah menjelaskan terkait tentang aklimatisasi dari tanaman sawit, di mana aklimatisasi bibit ini tuh diperlukan agar bibit itu dapat kita perkenalkan terlebih dahulu ke tempat yang lebih besar begitu ya, dimana aklimatisasi ini bibit itu secara bertahap kita kenalkan teman-teman pada kondisi yang lebih keras, seperti kita kenalkan mereka dengan sinar matahari penuh dan juga fluktuasi suhu yang lebih ekstrim. Nah, seperti yang saya katakan pada video sebelumnya, bahwa proses ini itu sangat penting untuk meminimalisir stres pada bibit setelah ditanam di lapangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengurangan naungan. Nah, pada tahap akhir pembenihan, naungan atau shading teman-teman secara bertahap itu dikurangi, sehingga bibit itu terbiasa dengan intensitas sinar matahari yang lebih tinggi. Dan sebenarnya proses ini tuh biasanya dilakukan selama 2-3 minggu sebelum bibit dipindahkan ke lapangan. Bibit yang tidak melalui proses aklimatisasi dengan baik itu sebenarnya seringkali mengalami daun terbakar atau pertumbuhan yang terhambat setelah kita pindahkan seperti itu. Lalu bagaimana dengan penyiraman yang terbatas? Nah, sebenarnya penyiraman terbatas ini selain pengurangan naungan, frekuensi dari penyiraman itu juga dikurangi teman-teman secara bertahap. Agar apa? Tentunya agar bibit itu terbiasa dengan kondisi tanah yang lebih kering di lapangan. Namun teman-teman perlu diketahui ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menyebabkan tentunya kekeringan pada tanaman bibit tersebut. Lalu selanjutnya kita akan mengetahui pengujian kualitas bibit sebelum dari penanaman tersebut. Nah, teman-teman, sebelum bibit itu kita pindahkan ke lapangan, sebenarnya ada beberapa parameter yang harus diuji untuk memastikan bahwa bibit itu memiliki kualitas yang baik. Nah, pengujian ini itu biasanya dilakukan oleh tenaga ahli di pembibitan dan tentunya melibatkan beberapa indikator seperti tinggi tanamannya, kemudian jumlah daunnya, kondisi akarnya juga, dan juga ketahanan terhadap hama serta penyakitnya, teman-teman. Lalu bagaimana dengan tinggi tanaman tersebut? Nah, seperti yang kita tahu sebenarnya, bibit kelapa sawit yang siap dipindahkan ke lapangan itu biasanya memiliki tinggi sekitar 80 sampai dengan 100 cm. Tinggi tanaman ini itu menunjukkan bahwa bibit itu telah cukup kuat untuk ditanam di lingkungan yang terbuka. Lalu bagaimana dengan jumlah daunnya seperti itu kan? Nah, ketika kita berbicara tentang jumlah daun yang siap untuk kita tanam di lingkungan terbuka, bibit yang sehat teman-teman itu harus memiliki setidaknya 8 sampai 10 helai daun yang berwarna hijau dan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan atau serangan penyakit. Karena jumlah daun yang cukup ini itu menunjukkan bahwa bibit itu mampu gitu ya untuk melakukan fotosintesis dengan baik dan memiliki potensi tumbuhnya itu yang tentunya lebih baik gitu. Lalu selanjutnya ada kondisi akarnya. Nah, sistem perakaran bibit itu harus diperiksa dengan cermat. Untuk apa? Tentunya untuk memastikan tidak ada tanda-tanda busuk akar atau juga kerusakan lainnya. Karena akar yang sehat, akar yang berwarna putih dan juga bercabang dengan baik menunjukkan bahwa bibit itu memiliki kemampuan untuk menyerap air dan juga nutrisi dari tanah. Lalu, bagaimana dengan tantangan dalam pembenihan kelapa sawit? Nah, teman-teman, jika kita berbicara tentang tantangan,
dalam pembenihan kelapa sawit setelah kita mengetahui bagaimana proses pembenihan dari kelapa sawit tersebut, kita harus tahu bahwa meski proses pembenihan kelapa sawit itu tampak sederhana, dan pada kenyataannya terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi teman-teman oleh petani dan juga manajer perkebunan. Dan salah satu tantangan terbesar adalah kondisi cuaca yang tidak menentu. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti musim kemarau yang panjang, ataupun juga curah hujan yang sangat berlebihan, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita membahas tentang pembenihan kelapa sawit ini dalam konteks pertanian modern, teman-teman. Sekarang kita bercerita dalam konteks pertanian modern. Sebenarnya pembenihan kelapa sawit itu harus mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan yang muncul, baik itu dari segi lingkungannya, kemudian dari segi teknologinya, ataupun dari segi kebutuhan ekonominya begitu. Tantangan-tantangan ini tidak hanya mempengaruhi efisiensi dari proses pembenihan, tetapi juga berdampak ternyata pada hasil akhir dan produktivitas dari perkebunan tersebut. Nah, oleh karena itu teman-teman, selain memahami aspek teknis pembenihan yang telah saya jelaskan tadi, perlu juga diperhatikan berbagai isu yang berkaitan dengan tantangan dan inovasi dalam pembenihan kelapa sawit. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tantangan lingkungan dalam pembenihan kelapa sawit. Kita tahu bahwa Indonesia sebagai salah satu negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia menghadapi tantangan lingkungan yang unik dalam proses pembenihan. Dan beberapa tantangan utama yang sering muncul adalah yang saya katakan tadi, curah hujan ekstrim, kemudian adanya perubahan suhu akibat pemanasan global, serta penurunan kualitas tanah di beberapa daerah. Lalu bagaimana hal-hal tersebut itu menjadi tantangan lingkungan dalam pembenihan kelapa sawit? Di sini saya akan jelaskan satu persatu, teman-teman. Yang pertama, terkait tentang curah hujan yang ekstrim. Kita tahu bahwa di beberapa wilayah Indonesia, curah hujan itu dapat mencapai lebih dari 3.000 mm per tahun. Dan curah hujan yang tinggi ini tuh dapat menyebabkan masalah dalam proses pembenihan, teman-teman. Seperti apa? Contohnya seperti erosi tanah, kemudian kebanjiran di era pembibitan, dan peningkatan dari resiko penyakit jamur tersebut. Namun teman-teman, untuk mengatasi hal ini, sistem drainase yang baik itu sangat penting ternyata di lahan pembibitan. Karena tanpa sistem drainase yang memadai, air hujan itu bisa menggenangi area pembibitan dan juga dapat merusak bibit seperti itu. Serta tentunya dapat meningkatkan resiko serangan penyakit yang tentunya itu disebabkan oleh jamur patogen, teman-teman. Petani dan juga manajer pembibitan itu harus memastikan bahwa air itu dapat mengalir dengan baik dari area pembibitan, baik melalui parit-parit drainase ataupun penggunaan tanggul yang mencegah genangan air tersebut. Lalu bagaimana dengan perubahan iklimnya, begitu kan? Nah, ketika kita berbicara terkait perubahan iklim, pemanasan global itu telah membawa dampak serius, teman-teman, terhadap perubahan pola iklim di banyak wilayah tropis. Dan perubahan iklim ini itu menyebabkan peningkatan suhu rata-rata yang pada akhirnya berdampak pada kecepatan pertumbuhan bibit. Selain itu, teman-teman, musim kemarau yang lebih panjang itu dapat mengganggu penyediaan air yang dibutuhkan oleh bibit, sehingga sistem irigasi itu harus disiapkan untuk mengantisipasi kekurangan air selama periode kemarau panjang begitu. Dan seperti yang kita tahu, di beberapa daerah penggunaan teknologi penyiraman otomatis itu telah diperkenalkan
untuk mengatasi masalah ini. Dan sebenarnya sistem ini tuh dapat diatur untuk menyiram bibit secara otomatis pada waktu-waktu tertentu, kemudian juga menjaga kelembapan tanah tetap stabil meskipun nantinya bakal terjadi perubahan cuaca. Seperti itu teman-teman. Lalu bagaimana dengan penurunan dari kualitas tanah? Nah, ketika kita berbicara tentang penurunan kualitas tanah di beberapa daerah teman-teman itu menjadi tantangan yang serius bagi keberhasilan pembenihan kelapa sawit. Hal ini sering terjadi karena penggunaan lahan yang berlebihan atau juga praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, contohnya seperti penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dan juga penebangan hutan tanpa perbaikan kembali tanah, itu dapat salah satu menyebabkan penurunan kualitas tanah teman-teman. Dan untuk meningkatkan kualitas tanah tersebut diperlukanlah intervensi khusus, contohnya seperti penggunaan pupuk organik, kemudian juga pembenahan tanah yang tentunya dapat meningkatkan kesuburan dan juga struktur tanah, begitu teman-teman. Kemudian dalam praktiknya, beberapa petani juga menggunakan mulsa organik untuk menjaga kelembapan tanah dan mengurangi evaporasi, terutama di daerah dengan curah hujan yang rendah seperti teman-teman. Lalu, bagaimana dengan inovasi teknologi dalam pembenihan kelapa sawit? Nah, ketika kita berbicara tentang inovasi teknologi dalam pembenihan kelapa sawit, kita tahu bahwa teknologi itu terus berkembang untuk meningkatkan efisiensi dan juga keberhasilan dari pembenihan kelapa sawit. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa di era pertanian modern, inovasi teknologi dalam pembenihan itu berfokus pada peningkatan produktivitas bibit, kemudian terhadap ketahanan hama dan juga penyakit, serta optimasi penggunaan sumber daya. Dan tentunya beberapa inovasi penting yang telah diterapkan dalam pembenihan kelapa sawit adalah tentunya penggunaan teknologi tisu culture dan juga penggunaan drone dalam pemantauan area dari pembibitan tersebut. Bagaimana penggunaan dari teknologi kultur jaringan ini atau yang biasa disebut dengan tissue culture? Nah, sebenarnya kultur jaringan itu adalah teknologi modern yang memungkinkan perbanyakan bibit kelapa sawit dengan cara cloning, teman-teman. Dari apa? Dari jaringan tanaman induk yang terbukti unggul, begitu teman-teman. Dan sebenarnya teknologi ini tuh memberikan banyak keuntungan karena bibit yang dihasilkan itu memiliki sifat yang seragam dan juga unggul, terutama dalam hal produktivitas dan juga ketahanan terhadap hama serta penyakit tersebut. Karena dengan kita menggunakan metode ini, pembibitan itu dapat menghasilkan bibit dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang relatif singkat seperti itu teman-teman, tanpa harus melalui proses penyerbukan alami yang tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama, begitu ya teman-teman ya. Kemudian kultur jaringan ternyata juga memungkinkan pemuliaan bibit unggul dari pohon-pohon kelapa sawit terbaik yang tentunya memiliki karakteristik superior dalam hal hasil produksi minyak sawit. Salah satu keuntungan lain dari kultur jaringan itu adalah kemampuannya untuk menjaga keberagaman genetik pada tingkat minimal. Karena bibit yang dihasilkan dari metode ini itu adalah hasil dari cloning langsung dari tanaman induk unggul, teman-teman. Ini sangat penting dalam upaya untuk mengembangkan bibit yang memiliki sifat unggul secara konsisten seperti itu. Lalu selanjutnya penggunaan drone untuk pemantauan. Nah teman-teman, teknologi drone ini itu sebenarnya semakin banyak digunakan dalam pembenihan kelapa sawit, terutama di lahan pembibitan yang luas. Karena apa? Dengan drone, manajer pembibitan itu sebenarnya dapat memantau kondisi tanah dan juga kelembapannya serta perkembangan bibit dengan lebih cepat dan efisien, teman-teman.
Karena drone yang dilengkapi dengan sensor multispektral atau kamera yang biasa kita tahu adalah kamera thermal, itu dapat memberikan data yang sangat rinci teman-teman untuk mengenai kondisi kesehatan dari bibit tersebut, sehingga masalah seperti kekurangan air ataupun serangan hama itu bisa dideteksi lebih dini gitu dan diatasi sebelum mereka tuh menyebar luas. Nah, selain penggunaan drone, juga memudahkan manajer. Drone ini juga menggunakan, penggunaan drone ini itu juga memudahkan manajer itu untuk membantu penyebaran dari pupuk tersebut, teman-teman, atau penyemprotan dari pestisida begitu. Karena ini dapat memastikan bahwa setiap area itu bakal mendapatkan perlakuan yang sama tanpa terlewat. Nah, selanjutnya ada sistem penyiraman secara otomatis. Di mana sistem penyiraman secara otomatis ternyata di beberapa perkebunan modern itu sudah diterapkan begitu teman-teman. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia. Dan sebenarnya sistem ini itu dirancang untuk menyiram bibit secara merata dan pada waktu-waktu tertentu begitu yang telah ditentukan. Dan beberapa sistem penyiraman bahkan dilengkapi dengan sensor kelembapan tanah. Yang tentunya ini sebenarnya dapat mendeteksi kapan tanah itu membutuhkan air. Sehingga penyiraman itu dilakukan hanya saat tanaman itu memerlukan atau saat diperlukan seperti itu. Dan dengan demikian penggunaan air itu sebenarnya dapat lebih efisien, terutama di daerah yang bisa kita katakan rawan kekeringan atau memiliki sumber air yang bisa dikatakan terbatas seperti itu. Lalu bagaimana jika ekonomi skala dalam pembenihan kelapa sawit? Nah teman-teman, pembenihan kelapa sawit juga memiliki aspek ekonomi yang penting. Proses pembenihan yang baik dan efisien dapat meningkatkan produktivitas dari perkebunan tersebut, serta ini dapat menurunkan biaya operasional di masa depan, begitu teman-teman. Dan dalam pembenihan, biaya yang paling signifikan adalah biaya tenaga kerja, biaya media tanam, serta biaya penyediaan fasilitas pembibitan. Contohnya, biaya fasilitas pembibitan itu ada rumah kaca, ada irigasi, kemudian juga naungannya. Nah, untuk skala kecil, pembenihan kelapa sawit itu bisa menjadi tantangan besar, teman-teman, karena keterbatasan dari sumber daya tersebut, baik dari segi finansialnya maupun dari segi teknologinya. Namun teman-teman perlu diketahui bagi perkebunan besar, perusahaan besar begitu ya, ekonomi skala dalam pembenihan ini itu sebenarnya sangat menguntungkan loh. Karena dengan memiliki lahan pembibitan yang luas dan juga memproduksi bibit dalam jumlah yang besar, itu sebenarnya perusahaan itu dapat menurunkan biaya per unit dari bibit tersebut, teman-teman. Dan juga selain itu, perusahaan besar itu seringkali memiliki akses lebih mudah terhadap teknologi modern. Contohnya yang saya sebutkan tadi seperti kultur jaringan dan juga penggunaan dari drone tadi gitu teman-teman, yang tentunya ini bakal dapat meningkatkan efisiensi dari operasionalnya tersebut. Nah, di sisi lain, petani kecil seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses bibit unggul karena keterbatasan finansial tadi, karena biaya pembelian bibit yang mahal, teman-teman. Nah, untuk mengatasi hal inilah, pemerintah atau koperasi itu seringkali menyediakan bibit unggul kepada petani kecil dengan harga yang lebih terjangkau, seperti itu, teman-teman. Dengan cara apa? Ya, seperti yang kita tahu sekarang ini, atau mungkin teman-teman juga sudah merasakan, orang tua dari kita juga sudah merasakan, yaitu melalui subsidi atau juga program pendukung dari pembibitan tersebut. Lalu bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pembenihan dari kelapa sawit ini? Nah teman-teman, sebenarnya peran pemerintah dalam mendukung pembenihan kelapa sawit ini sangat penting, teman-teman.
kebijakan pemerintah itu sebenarnya dapat mempengaruhi berbagai aspek dari pembenihan, termasuk dari penyediaan dari bibit yang unggul, penyuluh kepada petani, serta pengaturan standar kualitas bibit yang harus dipatuhi. Pemerintah Indonesia melalui kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian secara berkala itu bakal mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung meningkatkan gitulah produktivitas kelapa sawit, termasuk dalam hal pembenihan gitu. Seperti contohnya nih, penyediaan bibit unggul. Sebenarnya pemerintah itu sering sekali menyediakan bibit unggul melalui Balai Penelitian atau UPT, Unit Pelaksanaan Teknis, yang tentunya ini berfokus sebenarnya pada penelitian dan juga pengembangan dari si kelapa sawit tersebut. Dan bibit unggul ini biasanya didistribusikan kepada petani-petani kecil melalui program subsidi atau program pembagian bibit secara gratis untuk meningkatkan apa? Tentunya untuk meningkatkan produktivitas mereka gitu. Nah, bibit unggul itu yang disediakan oleh pemerintah biasanya merupakan hasil dari penelitian bertahun-tahun dengan karakteristik unggul seperti produktivitasnya tinggi, tahan terhadap penyakit, dan adaptasi yang baik terhadap kondisi iklim setempat. Kemudian selanjutnya standarisasi dari kualitas dari bibit tersebut. Nah, teman-teman, pemerintah itu juga menetapkan standar nasional yang harus dipenuhi oleh setiap bibit kelapa sawit sebelum didistribusikan kepada petani. Standarisasi ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa bibit yang digunakan melalui kualitas yang baik dan dapat memberikan hasil yang optimal. Dan standar ini itu mencakup kriteria seperti pertumbuhan bibit, kemudian kondisi akarnya, serta jumlah dari daunnya. Seperti itu, teman-teman. Lalu, bagaimana standar nasional SNI dari pembenihan kelapa sawit ini? Nah, sebenarnya penerapan standar nasional Indonesia atau yang sering disingkat dengan SNI, kita tahunya hanya SNI begitu ya. Ini merupakan elemen kunci, teman-teman, dalam pengembangan industri kelapa sawit tersebut. Nah, terutama dalam hal ya pembenihan ya tentunya. Dan pemerintah Indonesia itu melalui Badan Standarisasi Nasional atau yang kita tahu dengan singkatan BSN dan dari Kementerian Pertanian itu sebenarnya telah menetapkan berbagai standar terkait dari kelapa sawit, teman-teman. Termasuk dia dari bibit kelapa sawitnya gitu. Kenapa? Ternyata SNI ini itu bertujuan untuk menjaga kualitas dari bibit, meningkatkan produktivitasnya, serta mengurangi resiko dari kegagalan tanaman akibat penggunaan bibit yang tidak berkualitas tentunya. Dan teman-teman, standar dalam pembenihan kelapa sawit itu diatur secara ketat untuk memastikan bahwa bibit yang dihasilkan itu memiliki kualitas tinggi dan mampu bertahan dalam kondisi lingkungan yang beragam. Di sini saya akan memberitahu beberapa aspek yang diatur dalam SNI untuk pembenihan kelapa sawit itu. Yang pertama, tentunya ada kualitas genetik bibit. Teman-teman perlu tahu ya bahwa standar ini itu sebenarnya memastikan bahwa bibit yang dihasilkan itu berasal dari pohon induk yang juga unggul begitu. Dan pohon induk tersebut itu harus memenuhi kriteria genetik tertentu begitu, seperti produktivitasnya yang tinggi dan juga ketahanan terhadap penyakitnya. Dan selain itu, bibit yang dihasilkan berasal dari persilangan pohon induk yang tentunya sudah unggul begitu, teman-teman, yang memiliki sifat-sifat yang baik dan dapat diturunkan kepada turunan mereka nanti, sehingga perlu kita melakukan persilangan itu pada pohon yang terbukti unggul agar keturunannya juga itu bakal baik, seperti itu, teman-teman.
Kemudian jika kita melihat dari ukuran dan juga kondisi fisik dari bibit tersebut. Nah, sebenarnya bibit kelapa sawit yang berkualitas itu sebenarnya harus memenuhi kriteria fisik tertentu sebelum mendistribusikan atau sebelum kita distribusikan, seperti itulah. Karena beberapa parameter yang diukur itu meliputi dari tinggi tanamannya juga, teman-teman. Kemudian jumlah daunnya juga, ketebalan batangnya, serta sampai dari kondisi akarnya begitu. Dan bibit yang tumbuh dengan baik, teman-teman, akan memiliki akar yang kuat dan juga sehat, serta batangnya yang kokoh dengan daun yang berwarna hijau segar seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Dan bibit yang lemah atau menunjukkan tanda-tanda penyakit itu biasanya akan langsung dihapus dari proses produksi. Untuk apa? Tentunya untuk menghindari penyebaran penyakit atau kegagalan saat penanaman di lapangan. Lalu penting juga kita melihat kebersihan dan juga kesehatan dari bibit tersebut. Nah, teman-teman, standar kebersihan dan kesehatan bibit kelapa sawit itu juga menjadi perhatian utama dalam SNI. Bibit itu harus bebas dari serangga dan juga penyakit dari tanaman. Baik itu pada daunnya, pada batangnya, pada akarnya, dan juga pada elemen lainnya gitu. Hal ini untuk memastikan yaitu kebersihan dari bibit. Kita lakukanlah pemeriksaan rutin biasanya dilakukan oleh petugas di pembibitan. Serta tentunya kita akan menggunakan bahan-bahan anti hama dan juga anti jamur jika hal tersebut diperlukan. Seperti itu, teman-teman. Bibit yang sehat itu tidak hanya tumbuh lebih cepat, teman-teman, tetapi juga lebih tahan terhadap serangan hama dan juga penyakit setelah ditanam di perkebunan. Lalu selanjutnya, kita akan melakukan perawatan di fase pembibitan. Nah, selama fase pembibitan, teman-teman, bibit kelapa sawit itu memerlukan pemeliharaan yang intensif. Agar apa? Agar tentunya bibit tersebut itu tumbuh secara optimal begitu. Dan pemeliharaan ini itu mencakup dari penyiraman, kemudian pemberian pupuk, kemudian pengendalian hama dan penyakit, serta pembersihan dari area pembibitan tersebut. Dan SNI itu juga mengatur jarak tanam bibit di area pembibitan untuk memastikan setiap bibit itu mendapatkan sinar matahari yang cukup, serta tentunya untuk meminimalisir persaingan nutrisi di dalam tanah tersebut. Lalu bagaimana sebenarnya penerapan SNI dalam pembenihan kelapa sawit? Memberikan keuntungan jangka panjang bagi industri sawit Indonesia, termasuk dalam meningkatkan produktivitas perkebunan, meningkatkan daya saing pasar internasional, dan lain sebagainya. Nah, jika kita melihat dari meningkatkan produktivitas perkebunan dengan bibit yang berkualitas ya teman-teman, yang memiliki standar atau memenuhilah standar SNI ini, pohon kelapa sawit yang ditanam itu cenderung lebih produktif, teman-teman. Menghasilkan lebih banyak tandan buah segar, atau yang sering kita dengar itu adalah dengan singkatan TBS, dan tentunya memiliki umur ekonomis yang lebih panjang. Dan bibit yang tidak berkualitas itu seringkali menyebabkan penurunan hasil produksi, sehingga tentunya nanti ini dapat menyebabkan kerugian bagi petani dalam jangka panjang. Kemudian untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional. Nah, teman-teman, industri kelapa sawit Indonesia itu menghadapi persaingan ketat di pasar global. Jadi dengan kita menerapkan yang namanya SNI, produk kelapa sawit Indonesia itu diakui melalui standar kualitas yang tentunya tinggi. Kemudian meningkatkan kepercayaan pembeli internasional dan juga serta memperluas dari pangsa pasar kita begitu loh. Dan penggunaan dari bibit yang memenuhi standar kualitas ini itu sebenarnya juga membantu memastikan bahwa produk akhir yang dihasilkan seperti minyak sawit itu juga memenuhi standar kualitas dari global. Lalu selanjutnya, untuk mengurangi resiko kegagalan tanaman. Nah, bibit yang tidak berkualitas, teman-teman, itu sebenarnya dapat menyebabkan kegagalan tanaman loh. Baik karena pertumbuhannya yang lambat, kemudian karena kerentanan terhadap penyakit, maupun karena adaptasi yang buruk terhadap lingkungan setempat.
Jadi, dengan kita menerapkan SNI, resiko ini sebenarnya dapat diminimalkan. Sehingga tentunya petani tidak perlu loh mengalami kerugian besar akibat dari kegagalan dalam fase penanaman atau juga fase pertumbuhan dari awal bibit tersebut. Nah, sebenarnya ada beberapa ekologi dalam pembenihan kelapa sawit, dampaknya gitu ya terhadap lingkungan. Meskipun teman-teman, kelapa sawit itu dikenal sebagai tanaman yang ekonomis dan juga menghasilkan banyak manfaat, proses pembenihannya itu tidak lepas dari perdebatan mengenai dampak dari lingkungannya. Ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit di berbagai wilayah Indonesia itu sebenarnya apa ya? Telah memicu kekhawatiran teman-teman terhadap terkait deforestasi, juga terkait hilangnya keanekaragaman hayati, serta peningkatan yang namanya emisi karbon gitu. Dan oleh karena itu teman-teman, dalam proses pembenihan dan juga penanaman kelapa sawit penting sebenarnya untuk mempertimbangkan aspek ekologi yang berkelanjutan. Dan beberapa langkah sebenarnya yang dapat diambil untuk mengurangi dampak lingkungan dalam pembenihan kelapa sawit itu, yaitu tentunya kita harus menggunakan penggunaan lahan yang bertanggung jawab. Apa itu penggunaan lahan yang bertanggung jawab? Nah, sebenarnya salah satu kritik utama terhadap ekspansi kelapa sawit itu adalah penebangan hutan yang dilakukan untuk membuka lahan baru kan. Nah, dalam konteks pembenihan, diperlukan pendekatan yang lebih bertanggung jawab teman-teman dalam penggunaan lahannya. Seperti apa? Seperti kita tuh memanfaatkan lahan yang terlantar atau lahan yang bekas pertanian yang tidak produktif lagi. Dan kalau kita melakukan hal tersebut, dengan demikian tekanan terhadap hutan alami itu sebenarnya dapat dikurangi. Lalu selanjutnya, konservasi tanah dan air. Proses pembenihan itu sebenarnya memerlukan daya air dan tanah yang cukup, teman-teman. Namun, penggunaan yang berlebihan itu dapat menyebabkan degradasi lahan dan penurunan ketersediaan air untuk ekosistem lainnya. Dan oleh karena itu, pengelolaan tanah yang berkelanjutan, seperti penggunaan sistem irigasi yang hemat air dan juga penerapan teknik agroforestry, itu sebenarnya sangat penting teman-teman dalam menjaga keseimbangan ekologi. Nah, kemudian tentunya pengendalian hama dan penyakit yang ramah lingkungan. Nah, salah satu tantangan pembenihan adalah pengendalian hama dan penyakit. Penggunaan pestisida kimia yang berlebihan itu sebenarnya dapat mencemari lingkungan dan merusak dari ekosistem tempat tersebut. Dan alternatif yang lebih ramah lingkungan adalah kita menggunakan tentunya pestisida nabati yang dari bahan-bahan alami dan lebih mudah terurai alam, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita harus melakukan pemeliharaan keanekaragaman hayati. Karena pembukaan lahan itu seringkali menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati di daerah tersebut. Oleh karena itulah penting sebenarnya untuk mempertahankan kawasan konservasi atau kawasan penyangga di sekitar lahan pembibitan tersebut, teman-teman. Seperti itu. Lalu bagaimana inovasi dalam pemuliaan bibit kelapa sawit? Dan pemuliaan bibit kelapa sawit itu adalah salah satu aspek terpenting dalam meningkatkan produktivitas dan juga kualitas dari tanaman kelapa sawit. Karena teman-teman, dengan pemuliaan yang lebih baik itu bakal kita hasilkan bibit yang memiliki ketahanan yang lebih baik juga terhadap penyakit, tahan terhadap perubahan iklim, serta memiliki produktivitas yang tinggi. Sebenarnya ada beberapa teknik pemuliaan yang banyak digunakan di Indonesia, yaitu antara lain ada persilangan konvensional, ada juga kultur jaringan, serta pemuliaan berbasis genetik. Bagaimana persilangan secara konvensional? Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang persilangan-persilangan tersebut. Ada persilangan konvensional, teman-teman, di mana persilangan antara pohon induk unggul telah lama dilakukan untuk mendapatkan bibit dengan kualitas superior. Dalam metode ini, pohon kelapa sawit yang memiliki karakter unggul seperti tahan penyakit dan juga produktivitas yang tinggi itu kita silangkan dengan pohon kelapa sawit yang memiliki sifat serupa. Dan hasil dari persilangan ini itu diharapkan menghasilkan bibit yang memiliki kombinasi yang sifat terbaik dari kedua pohon induk tersebut. Meskipun teman-teman metode ini tuh makan waktu yang lebih lama dibanding dengan teknik pemuliaan modern lainnya. Namun hasil yang bakal diperoleh itu seringkali stabil dan dapat diandalkan. Lalu yang kedua, menggunakan kultur jaringan.
Nah, sebagaimana dijelaskan sebelumnya teman-teman, teknologi kultur jaringan itu membawa revolusi dalam proses pembenihan kelapa sawit. Karena dalam kultur jaringan tanaman kelapa sawit yang unggul itu diambil dan ditumbuhkan di laboratorium dalam kondisi yang sangat terkontrol begitu teman-teman. Dan proses ini tentunya memastikan bahwa bibit yang dihasilkan itu memiliki karakteristik yang sama persis dengan tanaman induk unggulnya. Lalu selanjutnya ada pemuliaan berbasis genetik. Inovasi terbaru dalam pemuliaan kelapa sawit adalah pemuliaan berbasis genetik. Dan teknologi ini menggunakan penanda genetik untuk mengidentifikasi sifat-sifat unggul yang dimiliki oleh pohon tersebut. Nah, seperti itu teman-teman penjelasan terkait pembenihan dari kelapa sawit tersebut. Nah, jika ada kata-kata yang salah, kata-kata saya yang salah atau kata-kata saya yang kurang pas atau kurang baik, saya mohon maaf. Dan presentasi terkait tentang pembenihan kelapa sawit sampai di sini saja dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.